Jumpa lagi dengan Wana-Wana Aquaponik Rumah. Dan untuk episode yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama yaitu komponen apa saja yang ada di aquaponik, dan yang kedua fungsi dari masing-masing komponen. Tentu kita akan jelaskan secara detail dari aquaponik Wana-Wana. Untuk yang pertama, komponen apa saja yang ada di aquaponik? Untuk aquaponik Wana-Wana selalu menyarankan 4 komponen. Yang pertama yaitu kolam. Di sini ada beberapa contoh. Ada 4 contoh kolam, yaitu yang pertama kolam fiber, kemudian kolam IBC yang ada di sana, kemudian kolam gentong, dan ada kolam beton. Ya, sekarang yang kedua, apa itu? Yaitu filter mekanis. Filter mekanis sebenarnya tujuannya untuk memisahkan kotoran padat dari air kolam. Bisa macam-macam caranya. Bisa disaring menggunakan busa atau jet map atau apa. Tapi di sini untuk aquaponik kita menyarankan menggunakan pengendapan, teknik pengendapan ya. Jadi yang kedua adalah bak pengendapan, filter mekanis. Nih contohnya. Di dalam di sini ada kotoran ya yang mengendap. Jadi komponen kedua adalah pengendapan. Kemudian komponen yang ketiga adalah filter biologis. Nah, ini filter biologis pakai gentong. Kita cari lagi untuk yang ini filter biologisnya ya. Ini juga filter biologis. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Dan komponen yang keempat adalah wadah tanam. Tentu wadah tanam dengan bagian-bagian di dalamnya. Nanti kan kita jelaskan. Nah, untuk fungsi dari masing-masing komponen akan kita perjelas sekarang ya. Untuk pertama kolam. Kolam jelas fungsinya untuk pemeliharaan ikan ya, sumber kotoran. Di sini kolam juga tidak boleh sembarangan. Dalam artian aliran air pun harus diatur. Yang kadang orang tidak pahami bahwa input dan output, aliran input air yang masuk ke kolam dan output air yang keluar dari kolam itu harus dibuat berseberangan. Berseberangan gimana? Ini di bawah ini ada pipa itu ya, itu output. Sedangkan inputnya ada di sebelah sana. Jadi ini ya, ujung ke ujung. Tujuannya apa? Supaya kotoran itu bisa terdorong. Ketika input di sana, aliran bawah dari kolam itu akan mengalir ke arah outputnya, mengalir ke output. Jadi dengan cara seperti itu paling tidak kotoran bisa lebih banyak yang ikut terbawa aliran dan mengalir ke output. Jika misalnya input kita buang di dekat output ya, itu yang terjadi akan terjadi penumpukan di sebelah pojok sana, karena di sana nggak ada aliran. Dari situlah nanti terjadi penumpukan kotoran yang akhirnya membuat amonia menumpuk di sana. Efeknya tentu buat ikan tidak baik dan akan menjadi sumber penyakit. Jadi itu harus diperhatikan untuk kolam ya.
Untuk komponen yang kedua, yaitu filter mekanis atau bak pengendapan, itu berfungsi untuk memisahkan kotoran padat atau padatan dengan air, ya. Jadi berupa wadah. Wadahnya itu kosong, tidak ada isinya. Hanya kita punya teknik tertentu supaya kotoran yang melewati atau yang masuk ke bak pengendapan ini bisa mengendap, terpisah dari air. Jadi air bersih mengalir ke bak berikutnya, sedangkan endapan akan turun untuk mengendap. Itu ada tekniknya, nanti di episode berikutnya kita akan jelaskan. Untuk macam-macam bak atau tong pengendapan itu bisa ada berbagai macam. Di sini kita menggunakan pengendapan dari tong ini. Kita buat di sini di tengah-tengah. Ya, ada tekniknya nanti. Ada teknik sendiri untuk supaya maksimal kotoran itu bisa mengendap. Dengan tong yang panjang ini, otomatis kotoran itu ketika akan berjalan ke atas, karena di sini yang diambil adalah bagian atas. Kotoran itu, ini karena gravitasi belum sampai ke atas dia udah jatuh. Ya. Jadi itu kita menggunakan tong yang panjang. Untuk debit air yang kecil bisa kita menggunakan ember ini. Tapi untuk debit yang kecil ya, di sini 1000 liter. Itu diendapkan, ya. Ini kelihatan di dalam pengendapannya banyak sekali endapan, ya. Di bawah 1000 liter, karena ini kita pakai 1000 liter udah sedikit ada yang terbawa. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, kotak. Nah, untuk kotak ini kita buat di ujung sana. Nah, ini ya, ini dari ujung ini output dari kolam mengalir ke ujung pengendapan sana, ya, di ujung sana. Kemudian output dari pengendapan ada di sini. Nah, ini output pengendapan ada di sini, angkat ya. Nah, ini, ya kan? Tujuannya apa? Dibuat berseberangan dengan bak yang memanjang ini. Kotoran itu belum sampai ke sini, dia udah jatuh ketika di tengah. Itu kalau panjang seperti itu. Jadi dia ketika mengalir belum sampai ujung, dia sudah jatuh. Nah, sudah jatuh. Nah, jadi seperti itu kalau kita buat yang memanjang, ya. Tetap efisien juga. Tapi ingat, input dan output harus dibuat berseberangan. Bukan inputnya, outputnya, input dari pengendapan di sebelah sini, outputnya juga di sebelah sini. Itu nggak akan berfungsi sama sekali. Itu diperhatikan. Seperti halnya kolam, ya, seperti halnya kolam. Ketiga adalah biofilter. Fungsi biofilter ini sendiri adalah merubah itu amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Nitrat inilah yang akhirnya dapat diserap oleh tanaman. Dan ketika kembali ke kolam, nitrat ini juga tidak berbahaya. Nah, itulah fungsi dari biofilter. Biofilter isinya hanya materi atau benda, tetapi punya bentuk khas. Sifat bakteri adalah menempel pada benda. Ya, jadi kita harus memasukkan benda-benda, bisa beli, bisa bikin sendiri, yang tujuannya untuk tempat bakteri menempel. Ya, ini biopol, ya, biopol seperti ini. Ada yang bulat, ada yang nih. Ya. Kenapa dibuat seperti ini? Kalau hanya bentuknya bola ya, bola utuh, itu hanya di permukaan sekitar ini, permukaan bola ini. Tapi ketika dia
dibuat sirip-sirip, permukaan di sirip-sirip ini ya, ini pun bisa dipakai oleh bakteri untuk tinggal. Itulah kenapa dibuat seperti ini. Nah, bisa pakai brush ini ya, dan bisa buat sendiri yang pernah saya sebutkan. Nah, ini dari botol fermentasi bekas, daripada dibuang buat sampah, lebih baik kita kumpulkan ya. Jadi itulah komponen ketiga, yaitu biofilter. Fungsinya tadi udah merubah katakanlah zat-zat yang berbahaya bagi ikan menjadi tidak berbahaya lagi. Bahkan zat-zat itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman, oleh sayuran. Kemudian komponen yang keempat adalah wadah tanam. Namanya aquaponik, harus ada sayuran karena budidaya sayuran ya. Di sini wadah tanam fungsinya untuk apa? Jelas. Wadah tanam fungsinya untuk menanam, ya kan? Untuk menanam. Seperti apa bentuknya? Macam-macam. Ada banyak sekali. Kebetulan di Wana-Wana ada beberapa model ini, grow bed dengan sistem pasang surut. Untuk aliran atas pun seperti itu nih. Kemudian ini ya, wadah tanam. Ini ya, itu wadah tanamnya. Kita sebutkan lagi ya, komponen dari aquaponik yang ada di Wana-Wana ada 4, yaitu kolam, kemudian yang kedua filter mekanis, dalam hal ini adalah bak pengendapan, yang ketiga filter biologis, dan yang keempat adalah wadah tanam. Tentu supaya bisa berjalan dibantu dengan alat dan bahan yang lain, tapi itu komponen utama. Saya kira cukup sekian. Nanti di episode berikutnya kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang pemipaan dan macam-macam wadah tanam. Oke? Demikian untuk episode yang kedua ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Wana-Wana.